Halo semuanya, kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Gracia Indriani. Saya dengan Evan Lazili. Saya Rahelia Kendi. Saya Kakak Syahilata. Saya Fadamil Fakawira. Saya Yunus Putra Sarigi. Saya Fakri Askari Tonga. Dan saya Maria Pratama. Kami dari kelas 9D. Terima kasih. Di SMP 1 Sanggau, kami memiliki guru yang bernama Bu Endang Sriwayunisi. Beliau sebagai guru mata pelajaran agama Kristen. Beliau adalah guru yang baik dan penyayang. Ia juga merupakan istri dari kepala sekolah kami. Dalam kesehariannya, selain sangat ramah dan baik, Bu Endang juga selalu menyapa kami di sekolah. Oleh karena itu, beliau banyak disukai oleh para siswa maupun siswi. Selain sebagai guru, ia juga merupakan orang tua dari anak-anaknya yang pasti akan selalu melakukan apa saja dan terus berjuang demi mereka. Selamat siang semua, kami dari kelompok 3 yang berada di ruang agama. Kami akan mewawancarai guru agama Kristen, yaitu sebagai tokoh inspirasi kami. Dipersilakan kepada pewawancara pertama. Sebelum saya mewawancarai Ibu, alangkah baiknya mereka Ibu perkenalkan diri sendiri. Selamat siang semuanya. Sebelum Ibu diwawancarai, Ibu memperkenalkan diri dulu ya. Nama Ibu Endang Sriwayunisi. Ibu mengajar di salah satu SMP Negeri 1 Sanggau. Ibu mengajar sebagai guru agama Kristen. Terima kasih. Nah Bu, kami mau bertanya, peristiwa apa yang pernah Ibu alami sehingga Ibu bisa berada di titik ini? Oke, terima kasih. Peristiwa apa sih yang pernah terjadi dalam kehidupan Ibu bersama keluarga? Peristiwa itu adalah beberapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu tepatnya, yaitu anak Ibu yang paling tua itu bernama Otniel Dian Prasetyo. Apa yang terjadi dengan anak Ibu? Anak Ibu pada waktu itu kerja di Jakarta, kemudian suatu saat dia ditabrak orang dan dia terpelanting, tetapi orang itu tidak tanggung jawab. Setelah beberapa bulan kemudian, anak Ibu itu sering pusing kepalanya. Ternyata dicek, itu setelah beberapa lama dicek ternyata ada tumor di otaknya. Ya sedih sih sebenarnya, tapi memang itu harus terjadi. Kita mau bilang apa, kita hadapi aja dengan penuh sukacita. Setelah dicek ada tumor di otaknya, akhirnya dokter menyuruh untuk operasi. Jadi pada waktu itu operasi cairan di kepalanya itu dari bagian kepala sampai ke bagian perut itu sebanyak 14 jahitan ya, dari bagian kepala sampai dengan perut, supaya cairan yang ada di kepalanya itu bisa keluar melalui buang air kecil. Nah setelah itu kemudian berapa bulan periksa kembali, ternyata ada tumor di otaknya ya. Setelah ada tumor di otaknya dan dokter menyarankan supaya operasi. Nah, operasi pertama itu di Bethesda, yaitu di Jogja. Kemudian operasi yang kedua, yaitu tumornya itu ada di Jakarta. Ya, kemudian dioperasilah selama kurang lebih 5 jam sampai 7 jam waktu itu operasinya. Karena memang udah termasuk besar operasinya ya. Jadi itu memakan biaya yang cukup luar biasa sebanyak 175 juta ya, tapi ya memang begitulah, harus terjadi ya, kita nikmati aja. Akhirnya operasi berjalan dengan lancar, dengan baik, dan anak Ibu juga waktu itu bisa sembuh dan bisa kembali ke Sanggau. Tapi pada akhirnya mungkin kurangnya kedisiplinan dan lain sebagainya, akhirnya tumor itu tumbuh kembali dan dia harus di Gamma Knife. Gamma Knife itu kayak model setrika gitu ya, jadi di Gamma Knife, dan biaya Gamma Knife itu sebanyak 165 juta ya. Nah terjadilah Gamma Knife, tapi ya karena mungkin ada sesuatu hal, akhirnya ya memang sudah waktunya anak Ibu harus pergi untuk selamanya. Pada waktu itu anak Ibu itu udah selesai kuliah ya, udah sarjana dan udah kerja, jadi umurnya pada waktu itu 26 tahun. Ya itulah peristiwa yang Ibu alami saat menghadapi anak Ibu selama 2 tahun. Ibu kadang-kadang tidak ngajar, kadang-kadang mengajar, kadang-kadang ya pokoknya namanya biaya, tenaga dan pikiran pokoknya tercurah ke anak Ibu.
susah dari ibu. Jadi dia mengalami hal yang kurang lebih sama dengan ibu, tapi dia tidak mempunyai apa-apa. Kalau keluarga ibu banyak yang menolong, puji Tuhan, ya. Apa yang kita lakukan pasti itu juga yang dilakukan oleh orang lain. Kalau kita melakukan kebaikan, maka kebaikan juga yang akan kita dapat. Jadi pada saat itu ada orang yang memerlukan pertolongan. Apa yang ibu lakukan, sekalipun ibu pada saat itu sulit, perlu biaya, perlu semuanya, tapi ada orang yang lebih sulit minta bantuan ke ibu. Apa yang harus ibu lakukan? Ya ibu harus menolong sekalipun itu berat. Jadi peristiwa itulah yang kadang-kala yang membuat kita sedih, tetapi kita tidak boleh berlarut dalam sedih karena hidup ini harus dijalani. Oke, ibu rasa peristiwa yang ibu alami adalah cukup luar biasa. Terima kasih, kembali kasih. Bagaimana perasaan ibu saat mengalami kejadian seperti itu? Bagaimana kalau ditanya bagaimana perasaan ibu saat mengalami kejadian itu, tentunya sebagai seorang ibu dan sebagai seorang bapak serta adik-adiknya pastilah sedih itu udah pasti. Tapi kan kita tidak boleh berlarut dalam kesedihan, ya. Karena apa? Karena apapun yang terjadi kita harus percaya bahwa semua yang terjadi itu adalah rancangan dan rencana Tuhan. Ya, apapun yang terjadi, sekalipun itu sakit, itu adalah rancangan dan rencana Tuhan. Nah, dan semua yang terjadi itu pasti akan mendatangkan damai sejahtera. Ya, sekalipun harus kehilangan anak, biaya, tenaga, dan lain sebagainya. Nah, apapun yang terjadi emang berat, apalagi itu yang ibu alami itu menurut ibu ya berat, gitu ya, berat. Tapi hal itu persoalan apapun yang kita alami itu sebenarnya tidak berat, kecil, ya apapun itu kecil. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang ibu akui yaitu Tuhan Yesus itu adalah yang paling besar, paling luar biasa dari segalanya. Nah, dan ibu percaya bahwa Tuhan akan memberikan suatu saat yang terbaik buat keluarga ibu, ya. Dan Tuhan punya rencana yang luar biasa dan akan indah pada waktunya. Amin. Amin. Tapi masih ada lagi ya, ini motivasi buat kalian semua kalau menghadapi persoalan. Apa sih motivasi kalian buat menghadapi persoalan? Ada 5 di sini ya sayang ya. Yaitu 1, jangan pernah mengeluh. Mengeluh tidak akan pernah memperbaiki keadaan. Ingat itu. Mengeluh tidak akan pernah memperbaiki keadaan. Bersemangatlah dalam menjalani hidupmu dengan ikhlas dan kesabaran. Jadi kalau dalam menghadapi masalah jangan mengeluh ya sayang ya. Lalu yang kedua, masalah adalah ujian pendewasaan. Nah, dengan masalah itu ibu semakin dewasa, artinya oh ternyata hidup ini seperti ini ya. Apa sih hidup ini kalau tanpa berbuat hal yang baik? Gitu loh, apa gunanya semua itu? Tuhan kasih kesempatan kita hidup untuk kita selalu melakukan hal yang baik. Jadi masalah itu adalah ujian pendewasaan. Tidak ada alasan dengan masalah kita untuk menyalahkan orang lain. Apalagi menyalahkan Tuhan, tidak boleh. Ya, itu sudah rancangan dan rencana Tuhan. Jadi benahi diri sendiri dan jadilah pribadi yang dewasa. Dewasa dalam segala hal, khususnya dewasa dalam iman. Lalu yang ketiga, bersahabatlah dengan masalah, karena masalah yang membuatmu tumbuh dalam kebijaksanaan. Yang keempat, semua masalah pasti akan berlalu dan berganti dengan kebahagiaan. Ibu yakin masalah yang ibu hadapi suatu saat waktunya Tuhan, ibu akan dikasih kebahagiaan yang luar biasa. Amin. Lalu yang kelima, senyum menyelesaikan banyak masalah dan diam mampu membuat kita terhindar dari banyak masalah. Amin. Mudah-mudahan dapat kalian lakukan. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati.
Sekian dari kami semua, kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Ada